Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi dua resep jajanan viral yang enak banget. Untuk resep yang pertama ada Choco Jelly Cheesecake. Jika penasaran dengan resepnya, yuk sekarang kita buat sama-sama. Untuk langkah pertama kita buat dulu jelinya. Saya pakai Nutrijel coklat. Kemudian bisa kita tambahkan gula pasir. Nah, ini bisa kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masukkan airnya. Untuk takarannya sesuai kemasan saya pakai 700 ml. Nah, setelah airnya masuk, sekarang bisa kita masak jelinya hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita matikan kompornya, angkat, kemudian kita cetak. Untuk cetakannya saya pakai nampan yang sudah saya basahi dengan air. Kemudian bisa kita tuang jelinya, saya saring ya, agar hasilnya nanti tidak ada yang menggumpal. Nah, selanjutnya kita diamkan jelinya hingga dingin. Langkah selanjutnya kita buat lapisannya. Saya pakai biskuit krim seperti ini. Untuk mereknya bebas ya, dan biskuitnya akan saya haluskan. Nah, ini akan saya haluskan menggunakan blender biar lebih cepat. Bisa juga ditumbuk jika tidak ada. Setelah dihaluskan hasilnya seperti ini. Sekarang biskuitnya kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita buat lapisan keju coklatnya. Saya pakai keju oles seperti ini dan masukkan ke dalam blender. Kemudian bisa kita tambahkan dengan bubuk minuman rasa coklat. Saya pakai Chocolatos. Bahan selanjutnya bisa kita tambahkan dengan susu cair. Untuk susunya biar lebih ekonomis bisa kita campur susu cair full cream dengan air. Nah, selanjutnya ketiga bahan ini bisa kita blender hingga halus. Setelah di blender, langsung saja kita masukkan ke dalam panci atau saucepan seperti ini. Selanjutnya aduk-aduk sebentar dan koreksi rasa. Jika kurang manis, ini bisa kita tambah dengan 1-2 sendok makan gula pasir. Nah, setelah semua bahannya sudah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan dulu sebentar. Kita buat terlebih dahulu pengentalnya. Untuk bahannya saya pakai 3 sendok makan tepung maizena ditambah dengan sedikit air. Nah, setelah selesai larutan pengentalnya, sekarang bisa kita sisihkan. Langkah selanjutnya bisa kita masak lapisan keju coklatnya. Ini akan saya masak sampai sedikit panas. Nah, setelah beberapa menit dimasak, larutan keju dan coklatnya sudah mulai terasa panas. Sekarang langsung saja kita masukkan larutan pengental yang sudah kita buat tadi. Setelah larutan pengentalnya masuk, ini harus terus diaduk ya, agar bagian bawahnya tidak menggumpal. Nah, setelah terlihat lapisan keju coklatnya sudah mulai mengental dan mendidih seperti ini sudah cukup ya. Bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya kembali lagi ke jelinya yang sudah set seperti ini. Untuk jelinya akan saya potong kotak-kotak kecil. Jika mau bentuk yang lain bisa disesuaikan dengan selera. Nah, ini hasilnya jeli yang sudah dipotong kotak kecil, jadinya sebanyak ini. Sekarang bisa kita masukkan ke dalam lapisan keju dan coklat. Sebelum dimasukkan jelinya, pastikan larutan keju dan coklat sudah dingin ya. Dan ini hasilnya tidak terlalu kental. Jika mau lebih kental lagi, bisa kita tambah tepung maizenanya 1-2 sendok makan. Setelah dipastikan sudah dingin, langsung saja kita masukkan jeli ke dalamnya. Kemudian aduk-aduk perlahan agar jelinya tidak hancur, dan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah seperti ini sudah cukup ya. Sekarang bisa kita masukkan ke dalam wadah. Untuk wadahnya saya pakai twin wall kotak ukuran 120 ml. Untuk lapisan pertama akan saya masukkan biskuit sebanyak 1 sendok makan. Nah, lapisan biskuitnya bisa kita padat-padatkan terlebih dahulu seperti ini. Untuk lapisan yang kedua bisa kita masukkan choco jelinya. Untuk takarannya sekitar 2 sendok makan. Selanjutnya untuk lapisan yang ketiga bisa kita masukkan lagi biskuitnya.
Kemudian lapisan yang terakhir masukkan lagi choco jelly-nya. Nah, seperti ini hasilnya, lakukan lagi hingga selesai. Semua dimasukkan ke dalam twinol untuk hasilnya jadi 11 pieces, tapi yang satu sudah dimakan sama anak saya ya. Nah, untuk bagian atasnya bisa kita beri topping agar lebih menarik. Untuk toppingnya ini bebas. Nah, setelah dikemas seperti ini, biar lebih menarik, bagian atasnya bisa kita beri stiker thank you. Nah, ini hasilnya choco jelly cheesecake-nya. Sekarang bisa kita coba. Untuk rasa ini enak banget, creamy, coklat dan kejunya terasa. Apalagi ditambah dengan lapisan bubuk biskuitnya, rasanya jadi semakin enak. Nah, dimakan dingin-dingin ini tambah mantap. Untuk resep yang kedua ada banana pudding. Jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, yuk sekarang kita buat sama-sama. Untuk bahan pertama, saya pakai gula pasir dan masukkan ke dalam panci. Bahan selanjutnya bisa kita masukkan tepung maizena. Kemudian masukkan juga garam. Selanjutnya, semua bahan ini akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Nah, setelah diaduk, bisa kita masukkan bahan cairnya. Saya pakai susu full cream. Susunya akan saya masukkan sedikit terlebih dahulu, kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah sebagian susunya masuk, sekarang bisa kita masukkan juga kuning telur. Masukkan bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah, untuk menambah aroma bisa kita masukkan pasta vanili. Selanjutnya bisa kita masukkan juga sisa susunya. Setelah semua bahannya masuk, bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian bisa kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Karena menggunakan maizena, sebaiknya jangan berhenti mengaduk ya, agar bagian bawahnya tidak gosong dan adonannya juga halus. Setelah terlihat seperti ini, adonannya sudah mengental dan juga sudah meletup-letup. Ini sudah cukup ya, bisa kita matikan kompornya dan diangkat. Selagi masih panas, langsung saja kita masukkan adonannya ke wadah lain. Kemudian agar bagian atas adonannya tidak berkulit, ini kita tutup menggunakan plastik hingga menempel seperti ini. Setelah tertutup plastik, ini kita tunggu hingga dingin. Nah, setelah beberapa jam didiamkan, adonannya juga sudah dingin seperti ini. Sekarang bisa kita haluskan kembali. Kita haluskan menggunakan balon whisk seperti ini ya. Setelah terlihat adonannya sudah halus seperti ini sudah cukup. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Di wadah lain bisa kita masukkan whipped cream. Saya menggunakan whipped cream bubuk seperti ini. Untuk link pembeliannya bisa cek di deskripsi ya. Bahan selanjutnya masukkan air es atau air dingin sebanyak 400 ml sesuai dengan takaran di kemasannya. Nah, sebelum di mixer bisa kita aduk terlebih dahulu agar tidak berterbangan. Selanjutnya ini akan saya mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi selama 2-4 menit. Nah, ini setelah 2 menitan saya mixer, whipped creamnya sudah kaku seperti ini sudah cukup ya. Sekarang bisa kita rapikan bagian pinggirnya dan kumpulkan jadi satu menggunakan spatula. Langkah selanjutnya kita campurkan kedua adonannya. Untuk caranya ini harus dipancing terlebih dahulu. Ambil sedikit adonan kuning telur, kemudian campurkan dengan whipped cream dengan cara kita aduk balik seperti ini agar tidak pecah. Setelah kedua adonannya sudah terlihat menyatu, sekarang bisa kita masukkan lagi. Saya masukkannya hingga 3 kali tahapan ya, biar lebih mudah untuk mengaduknya.
Setelah adonannya sudah tercampur rata dan terlihat halus, ini sudah cukup. Sekarang bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, untuk hasil krimnya jadinya sebanyak ini ya. Untuk bahan selanjutnya, siapkan pisang matang. Saya menggunakan pisang Ambon. Dan untuk pisangnya bisa kita potong tipis-tipis seperti ini. Nah, untuk wadahnya saya menggunakan cup es krim seperti ini ukuran 120 ml. Sebelum dikemas, siapkan biskuitnya. Saya menggunakan biskuit egg drop seperti ini. Kemudian siapkan juga pisang yang sudah kita potong-potong tadi. Untuk layer yang pertama, ini akan saya isi dengan krim. Caranya diputar-putar seperti ini hingga rata. Dan untuk layer yang kedua bisa kita isi dengan biskuit dan juga pisang. Ini kita isinya sambil diselang-seling seperti ini ya. Untuk layer yang ketiga ini akan saya isi lagi dengan krim, diputar-putar seperti tadi. Nah, ini untuk 1 cupnya saya buat hingga 5 layer. Untuk caranya sama seperti tadi ya. Setelah kita buat 5 layer, untuk mempercantik tampilannya bisa kita beri topping di atasnya dengan bubuk biskuit seperti ini. Selanjutnya langsung saja cupnya kita tutup. Untuk tutupannya bulat seperti ini. Nah, untuk mempercantik kemasannya ini bisa kita tempelkan stiker thank you. Nah, seperti ini ya tampilan kemasannya, ini cantik dan juga menarik. Untuk rasa tentu saja ini enak banget, creamy, lembut, perpaduan antara pisang, biskuit dan krimnya meleleh di mulut. Dimakan dingin-dingin pastinya lebih enak. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.